galahnya panjang milik Pak Bas. Saya harap Bang Menteri tidak pasrah walaupun anggarannya agak terjun bebas. Jadi tetap semangat Pak Menteri ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tadi sudah kita dengarkan bersama paparan dari Pak Menteri Kebudayaan. Selanjutnya kita akan diskusi, mendengarkan pendapat saran dari Bapak Ibu para anggota Komisi 10, tetapi tadi saya lupa untuk kesepakatan waktu. Kita maksimal sampai dengan 12.30. Apakah bisa kita setujui? Maksimal kan? Maksimal 12.30. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami persilahkan untuk yang pertama, kami persilahkan kepada fraksi PDI Perjuangan. Pak Tan. Kami serahkan kepada Ibu Mercy. Silakan Ibu Mercy. Baik, terima kasih Pak Ketua, pimpinan komisi dan anggota yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pak Menteri dan seluruh jajaran Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saat ini kita berjumpa lagi dengan Pak Menteri, Pak Fadlizon, dalam mengevaluasi prognosis seluruh anggaran, penggunaan anggaran, dan pemanfaatannya sampai dengan saat ini. Seyogyanya karena Kementerian Keuangan baru saja membuka nomenklatur anggaran untuk bisa diimplementasikan bukan saja oleh Kementerian Kebudayaan tapi untuk semua kementerian, maka saya kira kita beri kesempatan kepada Pak Menteri untuk bisa menyelesaikan program yang baru jalan beberapa bulan ini sehingga kita bisa melihat hasil yang lebih nyata dari seluruh perencanaan yang kita sepakati secara bersama-sama di dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Yang kedua, berpijak dari visi besar Pak Menteri, terwujudnya ekosistem kebudayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berperan strategis, maka hari ini atas nama fraksi PDI Perjuangan, perkenankanlah kami untuk kembali membedah pada halaman 31, pada poin 6 inventarisasi sumber sejarah permusiuman serta penulisan sejarah. Yang belakangan ini mendapat tanggapan yang sangat keras, menimbulkan polemik yang sangat panjang di tingkat nasional dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan termasuk kalangan aktivis perempuan, sejarawan, dan sebagainya. Hari ini saya datang resmi Pak dengan 3 dokumen resmi, 3 dokumen hasil temuan TGPF, dokumen yang kedua adalah hasil temuan dari Special Rapporteur PBB, dan dokumen yang ketiga yaitu dokumen membuka kembali 10 tahun pasca konflik yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan. Dapat kami sampaikan statement Bapak beberapa waktu yang lalu cukup melukai kami semua, terutama kami sebagai aktivis perempuan. Saya pada saat kerusuhan Maluku 99 sampai 2001 termasuk dalam tim pencari fakta Komnas Perempuan dan mendokumentasi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan selama masa konflik. Kita bertemu dengan yang dari Papua, dari Aceh, dan sebagainya. Tidak satu pun korban berani untuk menyampaikan kasus kekerasannya karena pada saat itu mengalami represi yang luar biasa. Hal yang sama juga terjadi pada saat kerusuhan 98. Kami berproses bersamaan sampai dengan dokumen ini dihasilkan. Penyusunan HURIDOC, Human Right Documentation, kami susun bersama-sama dengan Komnas Perempuan pada saat itu. Jadi kalau kemudian Bapak mempertanyakan kasus perkosaan dan massal dan seterusnya, ini cukup amat sangat melukai kami Pak. Cukup amat sangat melukai kami. Pada saat kita bertemu beberapa waktu aktivis perempuan pada saat itu yang dari Aceh, pada saat itu ada yang ditembak pada saat itu Pak. Saya dalam pesawat pada saat itu harus saya sampaikan, Bapak, saya dengan satu teman dari komunitas muslim yang mengumpulkan seluruh testimoni kekerasan terhadap kekerasan seksual oleh oknum-oknum dalam tanda petik pada saat itu ya.
dapat kami sampaikan, kami satu pesawat pada saat itu. Dinyalain dulu Bu mic-nya. Pesawat harus berputar ke Surabaya untuk menurunkan sejumlah jenazah, baru sesudah itu masuk ke Jakarta. Bapak kami dalam tekanan dan ancaman, sehingga kebetulan kemudian Bapak mempertanyakan dan Bapak seperti meragukan kebenaran. Ini amat sangat menyakiti kami. Saya Boleh. minta maaf, sebentar Pak, sebentar saya Ya, selesaikan. Yang Biar kedua, diselesaikan dulu Pak Menteri. ya, yang Singkat, kedua, Bu yang kedua, Mercy. ya. Mohon poinnya ya. Ya, yang kedua adalah kami sangat berharap permintaan maaf. Mau korbannya perorangan yang jumlahnya banyak, yang Bapak tidak akui itu massal, permintaan maaf. Karena korban benar-benar terjadi. Komnas Perempuan tidak dapat mempublikasikan karena ini menyangkut harga, harkat, martabat ke publik. Bapak kalau tidak, ini Bapak bisa langsung ke Komnas Perempuan. Data kerusuhan 98, data kasus perkosaan kekerasan seksual, Maluku, Papua, Aceh, dan sebagainya ada di sana. Saya saksi sejarahnya. Dan saat ini dapat saya sampaikan bahwa Bapak menyampaikan tentang jangan sampai membawa-bawa nama Pak Habibie. Dokumen resmi Pak Habibie, Pak Presiden berdiri di atas keadilan, kebenaran, menegakkan hak asasi pada saat itu dan memastikan berdirinya Komnas Perempuan karena peristiwa kekerasan yang terjadi itu. Maka izinkan saya menyampaikan dokumen ini secara resmi kepada Pak Menteri dan kami berharap agar kalau bisa penulisan sejarah ini dia memiliki dialektika. Dia akan bercerita dengan caranya tersendiri. Tanpa ditulis pun caranya begitu banyak. Sejarah punya dialektika untuk berbicara bagi rakyat Indonesia. Kami percaya ya Pak ya. Daripada diteruskan dan berpolemik, mendingan dihentikan. Kalau Bapak mau teruskan, ada banyak yang terluka di sini. Kalau memilih saja mana yang ditulis dan mana yang tidak ditulis. Ada banyak kekelaman-kekelaman yang ada di bawah permukaan yang tidak bisa kami ungkapkan satu persatu. Dengan demikian, izin Pak Pimpinan dan Pak Menteri, saya sampaikan seluruh dokumen ini secara resmi untuk menjadi bahan pertimbangan Pak Menteri sekali lagi. Baik, silakan. Mau langsung disampaikan? Silakan Bu Mercy. Boleh saya jawab dulu? Mungkin nanti aja Pak Menteri, Oh. supaya ini pemanasan ini Pak Menteri. Iya. Nah, baik Bu Mercy, terima kasih banyak. Jadi tadi masuk ke agenda yang lain-lain tadi itu Bu Mercy langsung nembak ke agenda lain-lain Pak Menteri. Ya saya rasa nanti teman-teman juga masih banyak hal yang ingin ditanyakan terutama terkait dengan anggaran. Nanti pada saat waktu Pak Menteri menjawab baru dijelaskan saja.